Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan sehingga kita bisa melangkahkan kaki dengan mudah untuk mengikuti taklim di Masjid Ar-Riyadh ini. Tema yang ingin saya sampaikan judulnya itu bergurau ala Nabi. Ya, jangan dibayangkan Nabi itu tidak pernah bergurau. Jangan dibayangkan orang alim, ahli ilmu itu merententek wis. Gak pernah tertawa, gak pernah tersenyum. Ternyata begitu banyak gurauan-gurauan Nabi, tapi tentu saja tidak seperti gurauan kita. Dan itu disangka para sahabat ketika mereka sudah beriman, maka mereka itu harus selalu sholat. Kan ada hadisnya itu ya, ada 3 orang, ya Rasulullah, kalau begitu aku akan sholat terus, aku tidak akan menikah, aku mau sholat terus. Ada yang bilang aku mau puasa terus. Kemudian Rasulullah berkata bahwa beliau sholat, beliau tidur, beliau puasa, beliau berbuka, dan beliau juga menikah. Artinya keseimbangan kita sebagai manusia secara fitrah itu tidak boleh dilupakan. Gitu. Yang ingin saya sampaikan di sini kisah tentang Handolah. Siapa? Handolah itu sahabat yang meninggal di perang Uhud ketika baru menikah, belum mandi junub. Ini malam pertama ini, subuh dapat panggilan perang. Dia sebelum subuh itu dapat panggilan perang, belum junub langsung berangkat perang dan terbunuh di perang Uhud. Lalu oleh Rasulullah dikatakan bahwa beliau melihat para malaikat ini memandikan beliau. Jadi belum mandi junub, dimandikan malaikat jasadnya ini. Jadi tidak perlu mandi jenazah. Lalu Rasulullah bertanya kepada istrinya, nama istrinya Jamilah. Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Handolah ini mantunya tokoh munafik. Dan ayahnya Handolah namanya Abu Amir, itu tokoh munafik juga, sahabatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya baru tahu, baru buka-buka ini, karena hadis ini tentang Handolah. Nah ini tentu saja Handolah ketika masih hidup gitu ya. Suatu ketika dia itu duduk. Langkoi ini Abu Bakrin, katanya Handolah. Hadis ini diriwayatkan oleh Handolah sendiri. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Faqala, kaifa anta? Katanya Abu Bakar, kenapa kamu? Jadi Handolah ini dalam keadaan menangis, sedih. Ditanya oleh Abu Bakar, kaifa anta? Kenapa kamu? Ya Handolah. Qala, Handolah berkata, qultu nafaqo Handolah. Celaka, Handolah ini telah jadi orang munafik. Qala, berkata Abu Bakar, subhanallah, matakul. Subhanallah, apa yang kamu katakan Handolah? Kenapa kamu bilang kamu itu orang munafik? Jadi para sahabat itu, ibu-ibu, sangat takut termasuk orang munafik, padahal sudah seperti itu hidupnya ya. Ola
Qultu, maka aku berkata kepada Abu Bakar, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudakkaruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu aini. Kalau aku berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyampaikan kepadaku tentang surga neraka, itu seakan-akan surga dan neraka ini di depan mataku. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika aku sudah keluar dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Handalah, asafnal azwaja wal aulada wad dhai'ati fa nasina katsiran. Kalau sudah aku keluar dari majelisnya Nabi, maka melalaikanku istriku dan anakku dan kehidupan dunia. Ini berarti Handalah sebelum menikah dengan Jamilah itu dia sudah punya anak dan istri. Salah satunya bernama Abdullah bin Handalah. Jadi dia ini kalau sudah di rumah kadang lupa sama surga dan neraka ini, bergurau sama istrinya, kemudian melakukan aktivitas di rumah. Lalu Abu Bakar berkata, qala Abu Bakrin, wallahi inna lanalqa mithla hada. Demi Allah, aku itu juga demikian, katanya Abu Bakar. Famtolaktu ana wa Abu Bakrin, maka aku bergegas, aku dan Abu Bakar bergegas menemui Rasulullah hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami masuk ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga demikian ya ibu-ibu ya. Kalau sudah pengajian koyok wedi nemen, wedi tuso. Tapi kalau sudah di rumah kadang-kadang sibuk dengan kehidupan dunia, maka kadang-kadang lalai, gitu ya. Maka mereka berdua menyampaikan hal itu kepada Nabi. Wahai Nabi, kenapa nafaqoh Handalah ini jadi orang munafik? Lalu dia ceritakan, kalau aku bersamamu ya Rasulullah, surga dan neraka itu seperti di depan mata. Tapi kalau aku sudah pulang, aku tenggelam dalam kehidupan dunia, aku bergurau dengan anak dan istriku. Lalu Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi in lau tadumuna ala ma takununa indi wa fid dzikri lasofahat kumul malaikah ala furushikum wa fi turufikum walakin ya Handalah sa'atan wa sa'atan salasa marrat. Saya bacakan artinya, demi zat yang jiwa aku ada pada genggamannya, jika kalian terus beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku dan selalu mengingat akhirat, maka niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur kalian maupun di jalan-jalan. Jadi kalau kamu ingat sama Allah, kamu ingat seperti kamu berada di majelisku, maka malaikat akan menjabat tangan kalian. Namun Handalah, manusia itu sesaat begini dan sesaat begitu, saatan. Ada waktunya sendiri-sendiri, dan itu disampaikan oleh Rasulullah 3 kali. Ya Handalah, saatan. Dan buku ini judulnya aslinya Sa'atan wa Sa'atan, tapi diterjemahkan bahasa Indonesia semua ada saatnya. Semua ada saatnya.
Kalau sudah bukunya Syekh Mahmud Al-Misri ini, semuanya bagus. Kadang-kadang Ustadz Nadir bagian beli buku, yang baca saya. Dia tak ceritani, karena kadang nggak sempet. Jadi saatan-saatan sama dengan kita. Kita kalau sudah dengarkan pengajian kadang sampai nangis. Tapi kadang-kadang kalau sudah pulang ketemu anak cucu ya, guyon lupa, lalai. Yaitu saatan-saatan. Kayak kemarin rombongannya pengurus Ariyat, ada waktunya. Jadi fisik kita butuh makanan, ruh kita butuh makanan, akal kita butuh makanan, hati ini juga butuh makanan dan butuh istirahat. Ya, guru-guru yang setiap hari mengajar di Ariyat mulai asar sampai isya itu butuh disenangkan sambil merencanakan ke depannya bagaimana. Rileks sebentar itu perlu, sama seperti kita ya. Ayo kapan-kapan ke Duren Sewu, murah meriah. Ya, diharapkan ketika itu selesai, kita ini semakin semangat untuk ibadah, semakin semangat untuk melakukan hal-hal kebaikan. Saatan-saatan, semua ada waktunya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang ketika bersama para sahabatnya, ada yang tanya, bagaimana sih Rasulullah kalau bersama para sahabatnya itu, kalau nongkrong, kalau duduk-duduk, biasa. Rasulullah itu memang diem. Tapi kalau kami cerita, meskipun cerita kami itu masa jahiliyah dulu, yang lucu-lucu masa jahiliyah dulu, dia ikut tertawa. Tidak melarang kami. Guyon-guyon itu dia ikut tertawa. Sehingga para sahabatnya tidak merasa jengah. Kadang-kadang ada orang yang alim moro gak gelem guyon sama sekali, kan gak enak kita. Gak suka sama orang yang gak suka guyon. Terus saya kepikiran surga dan neraka tok terus. Ya. Kemudian beberapa sejarah tentang bagaimana canda dan gurauan Rasulullah. Tapi Rasulullah ini kalau bercanda ibu-ibu tidak pernah bohong. Nanti akan ada babnya batasan-batasan gurauan, apa saja gurauan yang tidak diperbolehkan. Beliau tidak pernah berkata bohong. Kemudian beliau juga pernah mengizinkan orang-orang Habasyah ketika itu di Madinah ya, memainkan anak panah dan tombak mereka. Seperti atraksi gitu loh. Mereka Rasulullah lihat, bahkan Ibunda Aisyah kepingin lihat, dilihatkan ditentengi punggungnya. Punggung Rasulullah lebar. Aisyah sembunyi di belakangnya ngintip. Sampai puas. Sudah puas masuk. Sudah puas masuk. Artinya itu kan bersenang-senang gitu melihat lomba ya. Kalau sekarang kan hiburannya tambah banyak macamnya ya. Kalau zaman Rasulullah ya itu tombak, panah, seperti atraksi gitu ya. Kemudian Rasulullah juga ini dijadikan dalil memperbolehkan nyanyi-nyanyian itu. Mainkanlah wahai Bani Arfidah, gelar orang-orang Habasyah itu memukul gendang pada acara-acara tertentu. Nah ini batasannya adalah lagu-lagu yang tidak melenakan. Jadi biasanya kalau ini nasyid ya, nasyid itu nggak apa-apa. Nasyid itu tidak ada suara musik yang lain kecuali kayak gendang itu, ketipungan. Ya, dan nasyid itu isinya adalah memberi semangat kepada kita. Itu kalau lagu-lagu yang sekarang itu ya melenakan ibu-ibu, anak-anak itu sampai mengikuti dengan sendirinya, mengikuti alunannya lagu itu yang tidak boleh, itu tidak boleh melenakan.
Kemudian bahkan Rasulullah menganjurkan agar laki-laki, para sahabat itu menikahi gadis, karena gadis itu senang bersenda gurau dengan suaminya. Pernah seorang sahabat bernama Jabir bin Abdillah ditanya, "Wahai Jabir, siapa yang engkau nikahi?" Jabir bin Abdillah menjawab, "Saya menikahi seorang janda." Jabir ini jejaka gitu, belum menikah, tapi dia menikahi seorang janda. Mengapa tidak gadis? Engkau bersenda gurau dengannya dan dia pun bersenda gurau denganmu. Jadi lek gadis ini gampang. Lek janda kan sudah pernah banyak keruwetan, kadang-kadang serius gitu mungkin ya. Tapi Jabir bin Abdillah punya alasan beliau menikah dengan janda karena adik-adiknya masih kecil. Dia punya banyak adik-adik. Jadi butuh figur keibuan di rumahnya. Kemudian Rasulullah itu kalau sholat sendirian, beliau berlama-lama. Beliau menangis sampai kakinya bengkak kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah, beliau melarang para sahabat untuk terlalu panjang. Apalagi kalau ada perempuan, ibu-ibu yang ikut. Jadi Rasulullah itu sholatnya khusyuk, tapi dia juga sempat untuk membantu istrinya menjahit sandalnya sendiri. Jadi ada saatnya ketika dia di rumah ya dia seorang suami, ketika dia di rumah dia bapak buat anak-anaknya. Jadi bukan karena dia panglima perang, terus kalau di rumah menakutkan gitu ya. Bahkan Umar bin Khattab itu lebih menakutkan daripada Rasulullah. Pernah Rasulullah sedang tausiah kepada para ibu-ibu gitu ya, para sahabat Nabi, sahabiah. Kemudian Umar datang ke rumah Rasulullah. Langsung ibu-ibu tadi sembunyi di balik tabir, singitan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, kenapa ibu-ibu ini kok takut sama kamu?" Umar marah sama ibu-ibu tadi. "Bukankah Rasulullah lebih berhak untuk kalian muliakan daripada aku?" Kemudian ibu-ibu tadi bilang, "Kamu lebih keras daripada Rasulullah." Katanya ibu-ibu ini, mumpung ada Rasul gak berani marah Umar. Kemudian Rasulullah tertawa. "Wahai Umar, jangan marah sama ibu-ibu. Jangankan ibu-ibu, setan saja kalau berpapasan sama kamu, dia akan memilih jalan yang lain." Setan takut sama Umar bin Khattab. Jadi sambil tertawa Rasulullah bilang, setan aja takut sama kamu. Berpapasan, milih jalan lain. Ya opo kate gudo kalau kayak gitu ya, ibu-ibu ya. Masya Allah. Kemudian candaan Rasulullah yang terkenal juga apa? Mengajak Ibunda Aisyah lomba lari. Ada yang diajak lomba lari sama suaminya? Kalah sama Rasulullah romantisnya. Makanya suami-suaminya kalau kepingin romantis, pelajari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau romantis dengan istrinya. Diajak lomba lari. Waktu itu Ibunda Aisyah masih kecil badannya. Ibunda Aisyah menang. Kemudian berapa lama diajak lomba lari lagi. Ibunda Aisyah sudah gemuk. Kemudian, "Ayo Aisyah, lomba lari lagi." Menang Rasulullah. Rasulullah bilang apa? "Ini balasan dari kekalahanku yang dulu." Ibunda Aisyah loh sudah lupa kejadian itu. Tapi Rasulullah ingat. Nah, seneng ya dijak guyon kayak gitu sama suami ya. Iya.
yang enggak punya suami ini ya Allah. Sudah kalau anak-anak sekarang itu romantisnya kalah sama Rasulullah. Rasulullah meminum bekas gelasnya Aisyah. Di tempat bibirnya Aisyah minum. Itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Bukan dilakukan oleh Korea itu atau artis-artis itu. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Romantis sampai mana asal halal. Itu aja. Ya orang-orang sekarang ini romantisan belum halal. Daripada yang sudah halal. Ya kalau kita ke alun-alun itu beda antara yang sudah menikah sama yang belum menikah. Yang belum menikah itu nemplek. Ya. Tapi kalau yang sudah menikah kelihatan. Biasa aja. Biasa aja. Tapi yang belum menikah ini gandengan. Kebalik itu. Mestinya yang sudah menikah yang seperti itu. Kemudian pernah Rasulullah selalu menghibur para sahabatnya. Ada seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdillah al-Bajali. Dia berkata, Rasulullah tidak pernah melarangku untuk menemuinya sejak aku masuk Islam. Jadi kapanpun mau ketemu Rasulullah itu gampang. Dan Rasulullah tidak pernah melihatku melainkan dia tersenyum kepadaku. Aku pernah mengadu kepadanya bahwa aku tidak pandai menunggang kuda. Lalu beliau menepukkan tangannya ke dadaku seraya berkata, Ya Allah, teguhkanlah dia dan jadikanlah dia pemberi petunjuk dan diberi petunjuk. Didoakan. Lalu kemudian dia jadi mahir naik kuda. Jadi Rasulullah itu saking ramahnya, dia setiap sahabat menghadap ke beliau itu merasa penting semuanya. Semua merasa penting, saking baiknya Rasulullah itu. Semua merasa dia dicintai sama Nabi, karena kalau berhadapan itu gak pakai megang HP, ditatap matanya. Apa keluhannya didengarkan. Kalau megang HP kan gak sopan kalau orang tua atau ada yang menemui kita terus kita menemani sambil bawa HP, itu tidak sopan. Rasulullah sepenuh hati kalau dicurhati sahabatnya. Kemudian ada seorang perempuan tua datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar dia memasukkanku ke dalam surga. Rasulullah berkata padanya, wahai ibu fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki nenek-nenek, katanya. Lalu wanita tua itu susah nangis. Ia menyangka bahwa dia tidak akan masuk surga karena dia sudah tua. Ketika Rasulullah menyaksikan itu, beliau menjelaskan maksudnya. Beliau tertawa bahwa orang yang telah lanjut usia itu tidak akan masuk surga dalam keadaan lanjut usia. Kemudian Rasulullah membacakan ayat di surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Sebaya kabeh 17 tahun kabeh. Roto. Jadi maka perempuan ini tersenyum. Tadinya nangis, digudo ambil Rasulullah. Ya gudo Rasulullah ini garai gemeter. Gak lama-lama gudoi. Ya, yang di sini yang sudah umur 70, 80, nanti di surga jadi 17 tahun. Sebaya semua, saumuran. Dan perawan kabeh. Dan ketemu suami-suaminya ya. Amin. Kemudian pernah juga Rasulullah itu, ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik.
Ada seorang laki-laki meminta hewan tunggangan untuk dinaiki. Minta hewan tunggangan, unta. Kemudian Rasulullah berkata, aku membawamu di atas unta, di atas anak unta. Laki-laki itu berkata, apa yang saya lakukan dengan anak unta? Bayangannya laki-laki itu, anak unta itu unta yang kecil. Kuatkah aku menunggang di atasnya? Rasulullah menjawab, bukankah unta yang melahirkan itu hanya unta betina? Maksudnya, unta Masya sudah besar itu kan anaknya unta. Dia dulu pernah punya ibu gitu loh. Itu jadi sering bergurau seperti itu. Jadi di prank. Kalau sekarang ini ya butuh pemikiran ini jawabannya. Kemudian dari Abu Hurairah ia berkata, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau bercanda dengan kami? Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Jadi bercanda dengan anak kecil pun tidak boleh dibohongi. Rasulullah menegur ibu-ibu yang memanggil anaknya untuk dikasih sesuatu padahal dibohongi. Katanya Rasulullah nggak boleh berbohong, hatta kepada anak kecil itu berbohong. Jadi Rasulullah nggak pernah membohongi anaknya, nggak pernah membohongi cucunya, sehingga mereka tumbuh jadi orang-orang yang jujur, nggak sakit hati. Sini tak kasih permen, ternyata nggak ada permennya, cuma cek aman aja ya. Kemudian pernah Rasulullah itu kalau sama anak kecil disapa anak kecil itu. Jadi anak kecil itu tidak takut dengan Rasulullah. Kemudian pernah Rasulullah itu putranya Ummu Sulaim ada yang namanya Abu Umair. Sering Rasulullah bercanda dengannya jika dia datang. Suatu ketika dia datang dan Rasulullah bercanda dengannya, tetapi dia kelihatan sedih. Oh Abu Umair ini kok kelihatannya sedih. Maka Rasulullah bertanya, mengapa aku melihat Abu Umair bersedih? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, burung pipit permainannya telah mati. Jadi dia punya burung mati, dia sedih. Maka Rasulullah memanggilnya, wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan Nuhair? Nuhair itu burung pipit kecil. Apa yang telah dilakukan oleh Nuhair? Jadi dia memberi perhatian kepada anak kecil. Kita kadang-kadang ibu-ibu, ponakan kita atau cucu kita, kadang minta perhatian sama kita abaikan. Ini melihat anak kecil bersedih itu dihibur sama Rasulullah SAW. Dijak guyon apa yang dilakukan oleh Nuhair, oleh burung pipit ini tadi, cilik ini. Gitu. Kemudian pernah juga dari Anas ini riwayatnya. Jadi yang saya ceritakan ini semua hadis ya. Karena mereka menceritakan apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang Badui namanya Zahir bin Hiram. Orangnya itu pendek, tapi Rasulullah cinta sama dia. Orangnya pendek, hitam. Suatu hari Rasulullah datang kepadanya, dia sedang sibuk menjual barang-barang dagangannya. Lalu Rasulullah memeluk dari belakang. Itu kan memperlihatkan kedekatannya ya. Dia seorang budak, dipeluk dari belakang. Lalu dia tidak melihat Rasulullah. Lepaskan aku, siapa ini? Kemudian dia menoleh, dia tahu kalau itu Nabi, dia biarkan pundaknya dalam menyentuh dadanya Rasulullah. Biarkan Nabi memeluknya dari belakang. Lalu Rasulullah berkata, siapakah yang mau membeli hamba ini? Dia ngomong sama Zahir ini tadi, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau dapati aku ini harganya murah, katanya dia. Lalu Rasulullah berkata, akan tetapi
di sisi Allah engkau tidak murah. Engkau di sisi Allah mahal. Ya, demikian Rasulullah menaikkan harga diri, menggembirakan sahabatnya, sering menggembirakan sahabatnya, bergurau sama sahabatnya. Kalau orang meluk dari belakang itu ibu-ibu, kalau nggak deket nggak mungkin. Begitulah Rasulullah dengan para sahabatnya, hatta itu seorang budak. Kemudian bahkan ada peristiwa unik juga. Ini satu peristiwa di mana seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sambil berkata, "Celaka aku ya Rasulullah, aku telah berhubungan intim dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan." Rasulullah berkata, "Kalau gitu bebaskan hamba sahaya." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak punya hamba sahaya." Mahal ibu-ibu, kalau memerdekakan hamba itu mahal sekali. Dan itu amalan yang paling digemari Abu Bakar. Setiap Jumat Abu Bakar membebaskan budak. Mahal budak itu, apalagi kalau dia sudah muslim, tambah dinaik-naikkan sama tuannya. Lalu Rasulullah berkata, "Kalau gitu laksanakan puasa 2 bulan berturut-turut." Buat ikopnya ini tadi. Lalu dia bilang, "Aku nggak sanggup. Aku 30 hari ini aja kebabas gitu ya, sialnya. Aku nggak sanggup." Rasulullah berkata, "Kalau gitu berilah makan 60 orang miskin." Laki-laki itu bilang, "Apa lagi? Aku tidak punya." Bahkan ada lagi yang bilang, "Di Madinah ini orang paling fakir itu aku." Maka Rasulullah berkata, "Tidak ada orang, demi Allah, di antara tanah bebatuan tidak ada yang lebih fakir daripada kami." Laki-laki itu bilang gitu. Rasulullah tertawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Kemudian beliau berkata, "Jika demikian, maka kurma ini untuk kalian." Jadi dia tidak punya ya, memberi makan 60 orang miskin, dia tidak punya. Maka para sahabatnya, "Siapa yang punya?" Maka ada yang ngasih kurma 1 karung. "Wis, ini bagikan kepada tetangga-tetanggamu." Dia bilang, "Di Madinah ini tidak ada yang lebih fakir daripada aku." Rasulullah tertawa, "Wis, ini buat kamu sudah." Jadi dapat dia kurma 1 karung. Rasulullah sampai geli, sampai guyu, ya. Kemudian begitulah sikap lembut dan gurauan-gurauan Nabi. Beliau selalu tersenyum, tapi selalu menempatkan senyumnya pada tempatnya, gitu ya. Pernah di perang Tabuk, ini Aisyah, berarti ibunda Aisyah masih kecil perang Tabuk itu. Tiba di perang Tabuk, kan ibunda Aisyah kan dinikahi 7 tahun, kemudian dia baru melaksanakan kewajibannya sebagai istri melayani Nabi itu ketika haid 9 tahun. Tapi kan 9 tahun itu tetap saja muda, masih kecil gitu ya. Ketika perang Tabuk itu, ibunda Aisyah ini masih dulinan boneka. Rasulullah lihat pada rak kecil milik Aisyah terdapat tirai, kemudian angin bertiup, menyingkap bagian tirai itu, terlihat boneka mainan Aisyah. Rasulullah berkata, "Apa itu wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Anak-anak perempuanku." Rupanya boneka ini dijejer-jejer sama dia. Anak-anak perempuanku. Jadi kan arek wedok kan anak-anakan ya. Rasulullah melihat di antara boneka itu ada boneka kuda yang memiliki sayap dari kain. Rasulullah tanya, "Apa ini yang ada di tengah-tengah mereka ini?" Aisyah menjawab, "Kuda." Rasulullah menjawab, "Apakah yang ada di atasnya?" "2 sayap."
Jadi kudanya itu ada 2 sayap. Rasulullah bertanya, apakah kuda itu memiliki 2 sayap? Kemudian Ibunda Aisyah berkata, apakah engkau nggak pernah dengar bahwa Sulaiman memiliki kuda bersayap? Maka Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Jadi diketawain, lucu itu. Khoyal. Apakah kamu tidak tahu kalau Sulaiman itu punya kuda bersayap gitu ya? Khoyalnya Aisyah ini. Nah, ini beberapa bentuk-bentuk gurauan. Pernah suatu ketika Rasulullah itu sedang khutbah Jumat, kemudian salah seorang Arab Badui menemuinya. Lalu dia bilang bahwa udah lama ini nggak hujan. Berdoalah agar turun hujan. Maka Rasulullah berdoa. Gak lama kemudian awan itu mengumpul dan turun hujan deras selama seminggu. Seminggu hujan terus. Khutbah Jumat berikutnya menghadap lagi Arab gunung ini tadi. Ya Rasulullah, berdoalah. Gimana ini? Hujan terus sampai banjir. Rasulullah tertawa lalu mendoakan, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di tengah-tengah kami. Maka awannya minggir. Lalu hujan itu ada di sekitarnya. Gimana ini? Kita mau tenggelam ini, katanya orang itu tadi. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, di sekitar kami saja, jangan di atas kami, gitu ya. Pernah juga Rasulullah itu berhadapan dengan 2 istrinya, yaitu Saudah. Ketika itu Rasulullah di rumahnya Saudah. Lalu Ibunda Aisyah datang bawa makanan. Dia membuat makanan Huzairah. Ada satu daerah namanya Huzairah. Ini, wahai Rasulullah, aku masak buat kamu, gitu ya. Makanlah. Tapi Saudah nggak mau makan. Nggak tahu kenapa. Saudah tidak mau makan. Maka Aisyah ini bilang, makanlah wahai Saudah. Kalau enggak tak teleti, tak lumuri sama makanan ini.